Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah pada hari ini kita bersama-sama mendengarkan sapaan kasih dikasihkan Tuhan dengan tema nyanyian syukur bagi Tuhan yang diambilkan dari firman Tuhan dalam Mazmur 35 ayat 18. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi itu seorang bapak tua berdiri di tengah kebaktian gereja. Suaranya tidak merdu, bahkan terdengar keras sekali. Tapi dengan mata yang berbinar dan senyum yang tulus, beliau menyanyikan lagu pujian dengan segenap hati. Seusai ibadah, anaknya bertanya, "Pak, kenapa Bapak selalu menyanyi sekeras itu? Padahal suara Bapak tidak enak didengar." Si Bapak menjawab dengan tenang, "Nah, aku tidak menyanyi untuk dinilai. Aku menyanyi karena Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Maka aku mau bersyukur dan memuliakan namanya." Mazmur 35 ayat 18 mengajarkan hal yang sama. Pemazmur menegaskan tekadnya untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, bukan dalam kesunyian atau diam-diam, melainkan di tengah jemaat yang besar. Di hadapan banyak orang, ini bukan sekedar pujian pribadi, tetapi kesaksian terbuka yang memuliakan Allah dan menguatkan sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur bukan hanya soal perasaan senang, tapi soal kesadaran. Kesadaran bahwa di balik segala yang baik atau buruk, ada penyertaan Tuhan. Dalam pujian syukur, kita tidak hanya mempersembahkan suara, tetapi juga hati yang percaya dan jiwa yang berharap. Pujian yang kita naikkan di hadapan jemaat adalah bentuk kesaksian hidup. Ketika kita menyanyikan syukur, kita mengingatkan satu sama lain tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Bahkan di dalam masa yang sulit, menyanyikan syukur menjadi bentuk iman yang teguh bahwa Allah tetap bekerja, bahwa kasih-Nya tidak berubah, dan bahwa pengharapannya tidak sia-sia. Kita juga diingatkan bahwa kesaksian iman tidak hanya terjadi di dalam gereja. Mazmur ini menyebutkan di tengah-tengah rakyat yang banyak. Artinya di tempat kerja, di sekolah, di pasar, bahkan di media sosial. Kita bisa dan seharusnya tetap memuliakan Tuhan lewat sikap, perkataan, dan tindakan kita. Dunia membutuhkan lebih banyak suara syukur dan lebih sedikit keluhan. Dunia perlu melihat hidup yang penuh pengharapan, bukan karena bebas masalah, tapi karena mengenai siapa Tuhannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari belajar dari jemaat yang mula-mula di Kisah Para Rasul. Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak tinggal diam. Mereka bersaksi, memuji Allah, dan berbicara tentang Yesus dengan penuh keberanian. Mereka tahu bahwa syukur pada Tuhan tidak bisa disimpan sendiri. Syukur harus dibagikan kepada sesama.
Hari ini, mari kita menyanyikan syukur dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya dengan suara, tetapi dengan hidup kita. Dalam setiap aktivitas, mari kita pancarkan semangat baru, kita pancarkan terang Kristus. Jadilah saksi yang hidup bagi kasih dan kuasa-Nya. Mungkin suara kita biasa saja, tetapi syukur yang tulus akan selalu terdengar indah di hadapan Tuhan, serta tingkah laku dan perkataan yang penuh hikmat. Tuhan akan membawa kasih-Nya kepada sesama. Selamat memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memampukan kita.